Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar biologi? Bersama dengan Kak Abu. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal biologi sel yang kedua ya. Karena yang biologi sel pertama 1 sampai nomor 15 sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada saat ini kita akan membahas soal-soal tentang biologi sel yang kedua. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Apabila bagian sel ini tidak ada, maka sel tidak dapat mengatur transport zat dari luar ke dalam. Dan sebaliknya, bagian sel yang dimaksud adalah pilihannya A. Mitokondria, B. Peroksisom, C. Glioksisom, D. Retikulum endoplasma, E. Membran sel. Jadi kalau teman-teman perhatikan, maka di soal nomor 4 informasinya adalah fungsi bagian sel mengatur transport zat nih teman-teman. Mengatur transport zat. Kita lihat pilihannya. Untuk pilihan yang A, ada mitokondria nih teman-teman. Fungsinya untuk apa teman-teman? Masih ingat teman-teman? Fungsinya adalah untuk respirasi sel. Atau oksidasi makanan. Jadi kalau teman-teman itu bernafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian ke pembuluh darah, masuk ke dalam sel. Terjadilah peristiwa oksidasi makanan. Makanan yang sudah diserap oleh usus halus, masuk ke pembuluh darah, dibawa ke dalam sel, itu makanannya dipecah tuh teman-teman. Menggunakan oksigen. Atau istilahnya adalah oksidasi makanan. Terjadi peristiwa metabolisme teman-teman. Jadi ada oksidasi makanan. Nah, oksidasi makanan ini kan hasilnya apa? Hasilnya adalah berupa energi ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini penghasil energi berupa ATP. Jadi fungsi dari mitokondria, respirasi sel atau oksidasi makanan atau penghasil energi ATP. Kemudian ada peroksisom. Peroksisom ini adalah organel yang memiliki enzim katalase nih teman-teman. Jadi enzim katalase ini fungsinya untuk mengurai atau mengubah ya teman-teman, mengubah racun nih. Jadi ada enzim katalase yang dimiliki oleh peroksisom untuk mengubah racun H2O2 menjadi air dan oksigen. Berikutnya yang C, glioksisom. Jadi glioksisom ini teman-teman organel yang terdapat pada organ biji ini teman-teman. Jadi sel-sel yang menyusun biji tanaman mengandung glioksisom yang fungsinya adalah untuk mengubah nih teman-teman. Untuk mengubah lemak ya teman-teman ya. Menjadi glukosa. Jadi nanti gliokosomnya ini berperan untuk mengubah lemak menjadi glukosa sebagai sumber energi gitu kan. Nanti kan glukosanya akan mengalami oksidasi kemudian jadi energi. Untuk peristiwa apa? Pada peristiwa perkecambahan biji teman-teman. Kemudian yang D, retikulum endoplasma atau RE. Jadi retikulum endoplasma ini teman-teman fungsinya dalam transport zat berkaitan dengan sintesis protein dan sintesis lemak nih teman-teman nih. Jadi ada RE kasar, yaitu RE yang memiliki ribosom. Jadi ada ribosomnya nih teman-teman. Nah, ini untuk sintesis protein. Kemudian berikutnya ada RE halus. Nah, RE halus ini dia tidak memiliki ribosom, teman-teman.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk sintesis lemak. Berikutnya mengenai membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk proteksi. Jadi untuk melindungi bagian dalam sel dari lingkungan luar sel nih teman-teman. Dibatasi ya teman-teman ya. Jadi untuk proteksi. Dan juga mengatur zat nih teman-teman. Mengatur zat keluar masuk sel. Sehingga bisa dipastikan teman-teman, kalau teman-teman lihat informasi soal, dia kan mintanya sel yang kaitannya mengatur transport zat dari luar ke dalam sel gitu ya, atau sebaliknya gitu ya teman-teman ya. Maka bagian sel yang dimaksud adalah sudah pasti jawabannya yang E ya teman-teman ya, membran sel ya. Karena membran sel ini untuk proteksi dan mengatur zat keluar masuk sel. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 5 berikut yang bukan merupakan bagian dari membran sel adalah. Pilihan yang A, protein struktural, B, glikolipid, C, fosfolipid, D, protein integral, E, asam nukleat. Jadi teman-teman bisa lihat juga gambarnya ya pada layar ya teman-teman ya. Jadi ini gambar dari struktur membran sel. Yang diminta apa sih? Yang diminta itu ternyata teman-teman yang bukan ya. Jadi ini kita lihat ada informasi soal di sini adalah struktur dari membran sel. Nah, kalau kita lihat struktur dari membran sel itu ada 3 nih teman-teman nih. Ada apa aja? Ada fosfolipid, fosfolipid bilayer. Jadi ada fosfolipid bilayer. Kalau pada gambar kita bisa lihat, ini kan ada 2 lapis nih ya teman-teman. Nah, ini lapisan yang bawahnya nih gitu ya. Kemudian ini ada lapisan yang atasnya gitu ya teman-teman ya. Tuh, jadi ada 2 lapis tuh. Fosfolipid bilayer nih. Ini adalah struktur yang pertama. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Kemudian berikutnya ada karbohidrat. Jadi teman-teman bisa lihat ada karbohidrat. Yang kedua nih. Karbohidrat. Nah, karbohidratnya ada 2 macam nih teman-teman. Jadi ada karbohidrat yang menempel pada protein. Namanya apa nih teman-teman? Namanya glikoprotein. Gitu ya. Jadi karbohidrat yang menempel pada protein disebut dengan glikoprotein. Kemudian ada karbohidrat yang nempel pada fosfolipid, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, disebut dengan glikolipid. Glikolipid. Kemudian yang ketiga, di situ ada protein. Nah, proteinnya juga sama ya teman-teman. Ada 2 macam. Kalau teman-teman lihat pada gambarnya, maka ini adalah protein yang ada di tengah-tengah nih teman-teman nih. Atau dikenal dengan protein integral ya teman-teman ya. Ada namanya protein integral. Kemudian ada protein yang di tepi. Seperti ini. Ini di tepi kan ya. Nah, kalau di tepi itu disebut dengan protein perifer. Nah, itu adalah senyawa organik yang menyusun atau sebagai struktur dari membran sel. Jadi ada fosfolipid bilayer, ada karbohidrat berupa glikoprotein glikolipid, ada protein berupa protein integral dan protein perifer.
Ternyata yang diminta apa nih teman-teman pada soal nomor 5? Yang diminta adalah yang bukan, gitu ya. Yang bukan bagian dari membran sel. Kita lihat dulu ya. Pilihan yang A, ada protein struktural. Betul ya teman-teman ya. Jadi membran sel itu memiliki protein struktural berupa protein integral dan protein perifer. Kemudian glikolipid. Glikolipid juga betul. Glikolipid ini merupakan karbohidrat yang menempel pada fosfolipid. Jadi betul juga ya teman-teman ya. Kemudian ada fosfolipid. Fosfolipid ini adalah bagian dari struktur membran sel berupa fosfolipid bilayer. Jadi ada 2 lapis tuh. Terdiri dari fosfat atau kepala dan lipid bagian ekornya. Jadi betul juga ya teman-teman ya. Kemudian ini protein struktural berupa protein integral. Betul. Kemudian yang E, asam nukleat. Asam nukleat ini bukan penyusun dari struktur membran sel nih teman-teman. Tapi asam nukleat ini adalah berupa makromolekul atau polimer yang tersusun dari nukleotida DNA atau nukleotida RNA. Jadi asam nukleat ini bukan struktur membran. Tapi asam nukleat ini kaitannya dengan informasi genetik DNA RNA ya teman-teman ya. Jadi di nomor 5 bukan merupakan bagian membran sel, jawaban yang tepat adalah yang E. Baik teman-teman, kita lanjut di soal nomor 6, bagian sel yang dapat ditemukan di dalam nukleus adalah, kita lihat pilihannya teman-teman ya, kloroplas, badan Golgi, RE, vesikel RE, kromosom. Jadi di sini informasi soalnya bagian sel yang dapat ditemukan di dalam nukleus. Jadi yang ada di dalam nukleus nih teman-teman. Yang ada di dalam nukleus itu apa sih teman-teman? Sudah pasti yang ada di dalam nukleus itu adalah DNA. DNA itu berupa asam nukleat ya. DNA terdapat pada lokus kromosom. Gitu ya. Jadi DNA itu ada di dalam kromosom dan kromosom ada di dalam nukleus, gitu ya. Kemudian di dalam nukleus itu ada apa lagi? Ternyata ada nukleolus, gitu ya. Ada nukleolus atau dikenal dengan anak inti. Kalau DNA yang terdapat di kromosom itu kan fungsinya sebagai informasi genetik ya teman-teman ya. Nah kalau nukleolus atau anak inti dia fungsinya untuk membentuk ribosom. Berarti kalau kita perhatikan di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Yang ada di dalam nukleus itu adalah DNA yang ada di kromosom. Berarti DNA di dalam kromosom, kromosom di dalam nukleus. Kemudian di dalam nukleus ada nukleolus, anak inti. Berarti bisa kita lihat pilihan yang A, kloroplas. Kloroplas ini tidak ada di dalam nukleus. Kloroplas adanya di mana teman-teman? Adanya di sitoplasma pada sel tumbuhan ya teman-teman ya. Kan kloroplas itu organel yang fungsinya untuk fotosintesis. Kemudian Golgi juga bukan ya teman-teman ya. Golgi sama seperti kloroplas ada di sitoplasma. Kemudian RE juga sama, dia ada di sitoplasma. Vesikel RE. Jadi vesikel RE ini adalah kantong yang berasal dari RE. Itu juga sama, adanya di sitoplasma. Jadi ini kita bisa kasih keterangan, ini terdapat di sitoplasma atau cairan sel ya. Berarti jawaban yang tepat apa teman-teman untuk nomor 6? Sudah pasti adalah kromosom ya. Jadi kromosom terdapat di dalam nukleus.